Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengambil hikmah dari surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Taala bahwa kita semuanya itu diperintahkan oleh Allah Taala untuk beribadah kepada Allah. Yang diperintahkan adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Berarti Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk mendakwahi, untuk berdakwah kepada dua bangsa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin itu adalah bangsa yang tidak bisa dilihat. Maka seorang ulama Mesir yang sangat concern dengan dunia jin dan setan, dunia ruqyah, namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau mengarang sebuah buku berjudul Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyayatin. Penjagaan manusia dari gangguan jin dan setan. Karangan itu sangat laris bahkan sampai di Indonesia diterjemahkan karena mengupas tentang seluk-beluk setan, seluk-beluk jin, seluk-beluk tipu daya mereka itu. Tentang bagaimana cara kita menjaga diri dari gangguan jin. Bagaimana kita meruqyah, bagaimana kita selamat dari gangguan mereka. Nah, beliau mengatakan bahwa sumiyal jinnu listijnani, dikatakan jin itu karena tidak bisa dilihat. Maka tidak ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Tidak ada. Karena memang karakternya bangsa jin itu tidak bisa dilihat. Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang apa sisi dari jin itu, kita lihat terlebih dahulu tentang asal kata jin. Sehingga kita tahu bahwa ternyata ada banyak faedah ketika kita mengungkap dari sisi pengertian makna jin. Nah, kalimat jin itu tersusun dari kalimat dua huruf, yaitu huruf jim dan huruf nun. Setiap ada kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari kalimat jim dan nun, salah satu maknanya adalah sesuatu yang tertutup. Contoh, ada istilah janin. Oh Pak, janin Pak. Janin itu jabang bayi. Bayi yang masih ada di dalam perut ibu. Janin itu artinya tertutup. Tertutup oleh perut ibunya. Belum bisa lihat dunia. Itu namanya janin. Karena unsur katanya dari huruf jim dan nun. Kita lihat lagi. Dalam kaitannya dengan bulan Ramadan. Rasulullah menyatakan, Asyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng, perisai. Berarti perisai itu menutupi kita
Dari apa? Dari semua jenis serangan. Ya. Berarti ketika kita berpuasa, kita punya perisai. Karena dengan puasa itu akan menutupi kita dari serangan-serangan musuh. Seperti ketika orang berperang, ya, zaman dahulu itu kalau perang itu pakai tangan kanan pakai senjata, pedang, yang tangan kiri pakai perisai untuk melindungi serangan. Serangan itu terdiri dari dua, serangan dari jarak jauh dan serangan dari jarak dekat. Serangan dari jarak jauh seperti panah, tombak, ya, itu jarak jauh. Serangan dari jarak dekat, pedang. Maka puasa juga begitu. Kita berpuasa itu berarti kita mempunyai perisai, punya tameng. Serangan jarak jauhnya apa? Setan sudah dilemahkan oleh Allah, sudah diborgol, sudah dibelenggu. Kita ini tinggal menghadapi serangan jarak dekat. Napa niku? Hawa nafsu. Kula nyuwun pirsa jenengan. Kira-kira niki. Tamengin jenengan niki pun bolong napa seutuh, Pak? Niku pun 17 dina lho, Pak. Saestu nggih. Berarti panjenengan betul-betul luar biasa. Karena sampai 17 hari belum bolong sedikit pun. Mau nek bolong bahaya ngomongnya. Bahaya mungkin jenengan medal keng bulan Ramadan mun bolong brobos kabeh niku panahe. Kenapa? Karena serangan jarak jauhnya setan sudah lepas dari belenggunya. Kan gitu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan orang puasa itu ada 3 tingkatan. Monggo mengke panjenengan petani. Kira-kira jenengan mlebet tingkatan ingkang nomor pinten? Nggih, niki sami-sami koreksi diri. Setunggal namanya saumul awam. Puasanya orang yang umum. Puasane umume wong, ngoten niku lho. Puasanya orang umum. Napa niku? Puasane umum niku tiyang ingkang namung ninggal nilar dahar ngunjuk lan perkawis ingkang batalaken poso niku tok. Niku posone umume wong ngoten niku. Sing penting mboten dahar, mboten ngunjuk, mboten nindakake perbuatan yang membatalkan puasa. Selesai. Itu berarti puasanya orang umum. Meningkat yang lebih tinggi adalah saumul khusus. Puasanya orang-orang khusus. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Puasanya orang-orang khusus. Apa yang dimaksud puasanya orang khusus? Orang tidak sekedar meninggalkan makan minum, tidak sekedar meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa, tapi seluruh panca inderanya dari mata, telinga, tangan, kaki itu puasa semua, Pak. Nah, ini yang kedua. Berarti tangan tidak akan bergerak untuk maksiat. Kaki tidak akan melangkahkan kepada perbuatan yang maksiat. Mata juga akan beristirahat, tidak melihat yang diharamkan. Telinga juga tidak mau mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik. Apalagi semua panca indera ikut puasa. Nah, ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga yang paling tinggi adalah bukan hanya meninggalkan makan minum, bukan hanya meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa, bukan hanya panca indera, tapi puasanya hati. Hati ikut puasa. Hati betul-betul puasa. Dari mana? Hati itu bersih dari penyakit-penyakit hati. Mboten puasa niku mboten sombong. Mboten ujub, rumangsa ndaruse akeh dhewe. Lah wong sakmene iki akeh dhewe aku. Liyane urung katam wis katam. Oh, niki ujub. Gitu, Pak. Ujub. Nah, terus apa lagi? Puasa kok dina-dina muring mawon. Padha mawon iki puasa ora puasa muring ae. Gitu. Gawe muring nggih mboten entuk. Muring nggih mboten entuk, gawe muring nggih mboten entuk. Berarti itu atine niki dereng poso, Pak. Nah, biasanya muring bareng poso sabar. Lah niku nembe. Poso biasanya muring kok pun mboten muring. Wah, berarti hebat. Gitu. Nah, bersih dari sombong. Membersihkan hati kita dari sombong. Membersihkan dari iri. Biasanya kadang kita lihat, wah, tanggane mipik. Wah, alhamdulillah melu seneng. Berarti niku betul-betul bisa menata hati kita. Tapi kalau wah, tanggane mipik. Wah, ditkon ngendi kae? Lah niki repot niki. Niki kudu diresiki niki poso kok sing ngeten niku, gitu. Hasad, iri, napa meneh? Suudon. Nah, suudon. Ini penyakit hati. Ketika puasa
kita hilangkan penyakit itu. Apalagi Pak? Ujub sudah, sombong sudah. Riya Pak. Masya Allah. Riya ini penyakit hati. Kadang kita beribadah, kita ingin dilihat orang. Ya. Tidak ditanya orang itu susah Pak. Ya, kok ora wong takok aku yo. Lho. Wah niku penyakit niku. Kok ora wong takok aku wis pirang jus yo. Wah, niki pun repot niki. Waduh. Mila tingkatan puasa itu sampai seperti itu. Monggo dipetani, oh, aku wis nomor 2. Wah, alhamdulillah. Kok pancen nomor 1. Waduh. Berarti besok harus meningkat lagi. Karena ini adalah perjuangan kita. Insya Allah semakin kita naik, ketika kita mampu puasa hati, tameng kita akan lebih kuat sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan menghadapi 12 bulan dengan serangan-serangan yang dahsyat itu, oh siap Pak, tamengnya sudah kokoh gitu. Tapi nek mboten berusaha naik ke tingkat yang tinggi, ya sudah, mengke pasukan setan pun kathah. Siap menyerang kita gitu. Nah, Bapak Ibu, itu asal kata dari kalimat jin. Sebenarnya banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang mirip, yang asal katanya sama dengan kalimat jin. Nah, saya ingin mengajak ke panjenengan memahamkan jin dari sisi melihat sisi kesamaan dari antara manusia dengan jin. Karena dengan melihat sisi kesamaan, kita akan tahu tentang sejauh mana jin itu seperti apa, ya, akan lebih mudah memahami. Baik, kita lihat sisi kesamaannya. Ternyata antara manusia dengan jin itu ada banyak kesamaan, Pak. Ya, karena sama-sama menjadi objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, monggo dipirsani. Yang pertama adalah antara manusia dengan jin sama-sama punya jenis kelamin. Kalau manusia itu kan jenis kelaminnya laki-laki perempuan saja. Tidak ada yang ketiga. Terus gimana? Banci teman-teman. Banci ini tidak dikenal dalam fikih, Pak. Tidak ada. Ini sholat laki-laki, perempuan mboten enten, sop baria kan mboten enten. Karena fikihnya memang ya hanya itu, nggak ada fikih banci mboten enten. Maka dalam Islam Allah Taala menyatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh kami ciptakan manusia dari kaum laki-laki dan perempuan. Hanya 2, Pak. Hanya kaum laki-laki dan perempuan. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Nah, kalau ada banci seperti bagaimana? Maka Islam sudah mengatur. Kalau ada orang kok bermasalah, oh ini banci, ini waria, maka ditunggu ketika dia masuk usia balik. Nanti dia haid apa tidak? Oh haid, oh jelas, perempuan. Oh mboten haid, laki-laki. Tasih mboten pitados, ora percaya. Nggih pun dibutuh Pak dokter USG. Ten napa di dalam perutnya ada rahim apa tidak? Oh ada rahim, jelas perempuan. Oh enggak ada rahim, laki-laki. Selesai. Kalau sudah jelas begitu, terjadi semacam kelainan pada kelamin, maka orang tuanya lah yang punya kewajiban untuk menyempurnakan kelamin itu sehingga dia sesuai dengan fitrahnya. Tapi kadang-kadang adanya banci, adanya waria itu karena kadang-kadang karena pola asuhnya salah. Duwe anak lanang, ndelalah tangga-tanggane baratan wedok kabeh. Dolan nggih kancah wedok terus, dolanan tukokne pasaran. Gitu, tumbaske baju ya warnane pink, warna cewek. Akhirnya kemayu. Cah lanang kok kemayu. Berarti ini karena pola asuhnya yang salah. Maka harus dirubah pola asuhnya, harus dikumpulkan dengan anak laki-laki biar kelaki-lakiannya ini betul-betul 100%. Ini punya kewajiban seorang orang tua. Maka manusia itu dipilah menjadi 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jin juga begitu. Jin itu juga ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Buktinya apa? Bapak-bapak kalau masuk ke WC, apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubus. Imam Nawawi mengatakan al-khubus itu maknanya adalah jin laki-laki. Wal khaba'is adalah jin perempuan.
Berarti jin ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sama dengan manusia. Manusia juga punya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Satu. Nah, yang kedua, kalau sudah punya jenis kelamin, maka sudah ada jenis kelamin laki-laki perempuan, maka perbedaan kedua adalah mereka sama-sama punya keturunan. Manusia punya keturunan, jin juga punya keturunan. Mungkin panjenengan batin. Lah kalau manusia itu kan punya keturunan dengan melahirkan. Nek jin pripun, Pak? Ngelahirke apa ngendok? Niki pertanyaan yang yang semestinya muncul kan begitu. Nah, kita lihat dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika Allah menciptakan manusia dalam surat Asy-Syura ayat 50 Allah menyatakan lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Maka Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inasa. Allah menganugerahkan anak kepada manusia itu anak perempuan. Maka ada orang menikah, berumah tangga, dapat punya anak dari nomor 1 sampai nomor 6 perempuan semua. Ya, nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan wedok kabeh. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kadang-kadang Allah memberikan anak laki-laki. Wah, anak 11 niku lanang kabeh, Pak. Wah, gitu niku. Terus wa yuzawwijukum ada di antara mereka yang diberikan anugerah oleh Allah Taala. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan kan ngoten. Tapi yang keempat ada di antara mereka yang tidak diberi anak, tidak diberi kesempatan punya anak di dunia. Contohnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing ngatasé garwanipun Kanjeng Nabi mboten diparingi kesempatan kagungan putra. Ini manusia diberi kesempatan untuk punya keturunan. Tapi jin juga, Pak. Apa buktinya? Salman Al-Farisi meriwayatkan ketika itu Rasulullah bersabda, "La takunu awwalu man yadkhulus suqa wala akhira man yakhruj." Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan jangan menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Kenapa kok enggak boleh? Dagang kok enggak boleh masuk ke pasar pertama kali? Kok enggak boleh keluar terakhir? Ya, pasar itu termasuk swalayan, mall itu termasuk pasar loh, Pak. Ya, pasar modern kan? Ya. Padahal niki mungkin bakal rame-rame niki. Niki penajung bodoh niki, mungkin rame-rame nih. Artinya, ketika kita masuk di sana itu hati-hati, nggak usah berlama-lama. Butuhin apa ngoten pun rampung. Karena kadang-kadang kita masuk sana itu orang duwe pengen apa-apa, jadi pengen terpaksa harus beli kan gitu. Nah, Rasulullah mengungkapkan, kenapa kita nggak boleh berlama-lama di pasar tanpa ada kepentingan? Rasulullah mengatakan, fa inna syaitana bada wa farraha. Karena setan bertelur dan menetas di pasar. Berarti cara perkembangbiakan setan adalah dengan bertelur neng di ten pasar, Pak. Walah, ra tau roh ya. Ngendok, berarti ndoke akeh ten mriko. Ngendok netes ten mriko. Nah, ngoten. Mila di pasar itu maka hadis-hadis yang menyebutkan tentang pasar itu banyak diantaranya mengingatkan kita supaya hati-hati. Ya. Justru di pasar itulah tempat markasnya jin, markasnya setan. Pertama, karena dia tempat bertelur, tempat menetas. Berarti di sanalah rumahnya, di sanalah dia menancapkan benderanya, panjinya. Rasul mengatakan wa fiha tuqamu rayatah. Di pasar itulah setan menancapkan benderanya. Jadi dia poskonya itu di pasar, Pak. Nah, makanya ketika kita masuk pasar, kita diminta untuk berzikir, ingat kepada Allah supaya kita tidak mudah digoda oleh setan. Saya sedikit keluar dari tema ini supaya mendudukkan supaya penjenengan tidak bingung. Lah terus bedanya setan malaikat kali jin apa? Dulu kita pernah singgung bahwa Allah SWT itu menciptakan ada
Ada makhluk yang bisa dilihat namanya manusia, ada makhluk yang tidak bisa dilihat namanya jin. Ya, jin. Nah, ketika sudah terpilah mana manusia, mana jin, maka jin ini ada yang selalu taat, bangsa jin. Yang selalu taat, namanya malaikat taat terus. Ada bangsa jin yang selalu membangkang, selalu menggoda manusia. Enten ngurtu minta dosa terus. Sinten niku? Setan. Setan itu enggak pernah taat. Kemudian ada golongan bangsa jin yang tingkat pembangkangannya itu lebih dahsyat daripada setan. Siapa? Iblis. Iblis itu tingkat pembangkangannya paling hebat, maka orang mengatakan baik setan itu iblis. Nah, supaya kita bisa mendudukkan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Al-Kahfi, Bapak. Ya, surat Al-Kahfi ayat 50. Niki. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Illa iblis. Fasajadu, maka mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat, kok yang tidak sujud kok iblis? Kok yang diperintah malaikat? Kenapa? Di sini Allah Ta'ala menyiratkan di sini, kana minal jinni. Iblis itu termasuk bangsa jin. Ya, berarti iblis itu termasuk bangsa jin yang selalu membangkang perintah Allah. Ya, fafasaqa an amri rabbih, maka kemudian dia mengingkari, dia berbuat fasik, dia melanggar perintah Allah. Afatattakhidunahu, apakah kamu menjadikan iblis itu wa dzurriyyatahu, dan keturunannya. Berarti iblis punya keturunan, jin punya keturunan. Auliya amin duni, sebagai penolong selain aku. Berarti iblis, setan, jin itu punya keturunan yang tidak mau taat kepada Allah. Apakah kamu akan menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai pembela, sebagai pemimpin dari Allah Ta'ala? Wahum lakum atuun, padahal mereka menjadi musuh bagimu. Bi'sal lidzalimina badala, amat buruklah iblis itu jika menjadi pengganti Allah. Maka saya kadang-kadang heran, kenapa ya? Hadis-hadis menyebutkan kepada kita bahwa setan itu ada di pasar. Tapi kenapa banyak orang takut di kuburan? Padahal di kuburan kok kula dereng menangi enten hadis sing nerangke bahwa di kuburan niku enten setan. Enten mboten? Panjenengan pun nate menangi hadis yang menjelaskan bahwa di kuburan itu banyak setan? Justru ten pasar, Pak. Ten masjid nggih kathah setan. Nggih, kathah setan. Di rumah nanti kita sebutkan tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya jin itu di mana? Ini yang kedua. Berarti titik kesamaan kedua, manusia punya keturunan, jin juga punya keturunan. Kemudian yang ketiga, sama-sama makan dan minum. Manusia makan dan minum, jin juga makan dan minum. Buktinya apa? Banyak. Ya. Kalau manusia mboten sah diterangke wong jenengan dahar sedanten kok, gitu. Dahar ngunjuk kok, gitu. Tapi kalau jin, ya, ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, la yakulanna akhadukum bishimalihi wa la yasrabanna bishimalihi. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, jangan pula makan dengan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yasrabu biha. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Berarti ketika kita buka bersama, nyuwun sewu, kula tasih menangi kathah pengajian buka bersama niku, wah tangan kiwa. Nek sinaosa namung lombok, Pak. Tangan tengen bakwan, tangan kiwa lombok. Sinaosa namung lombok. Niku terlarang, ndak boleh.
Kenapa? Karena menyerupai cara makannya setan. Tidak boleh. Nah, ada sebuah kisah begini. Mungkin saya jenengan cobi, Pak. Ya, jadi kasusnya begini. Kasusnya itu ada seorang sahabat Nabi yang makan. Kan Rasulullah mengatakan, "Samillaha kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ucapkan sebut nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kanan. Ada seorang sahabat Nabi yang makan tapi lupa tidak baca bismillah. Mboten maos bismillah, entah itu dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana, tidak menyebut nama Allah lah intinya begitu. Nah, sudah lahap sekali dengan tangan kanan. Lupa ketika makanan itu tinggal satu suap, dia berhenti. Baru ingat, kalau mau dereng maca bismillah. Kemudian orang ini membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi panjenengan lali nggih kesupen. Niku sinaosot namung tinggal sak sendok tetap ditututi, Pak. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka ketika itu Rasulullah memberikan komentar. Mazala syaitanu ya'kulu mahu malam yadhkurismallah. Setan ikut makan bersama orang ini selama dia belum membaca bismillah. Jadi selama makan tadi sampai hampir habis tadi, dia setan ikut makan di situ. Falamma yadhkurismallah, maka ketika dia membaca nama Allah dengan mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, maka istaqa'a ma fi batnihi. Setan memuntahkan semua apa yang ada di dalam perutnya. Muntah, keluar semua, Pak. Nah, mula tadi nek mau matur, nek ajeng ngegek-gekke setan, gitu. Jenengan nek dar rasa ndonga sik, mungkin nek kira-kira untuk separuh, bismillahirrahmanirrahim. Niku mboten pas niku. Nggih, ngece setan niku. Padahal jenengan nggih mboten pirsa. Nyoh wae, mapok ora wae. Nah, itu tidak baik. Tapi intinya setiap kita makan apapun yang kita makan, minum, makan, usahakan tetap mengucapkan bismillah supaya kita tidak makan bersama setan. Terus makanan setan itu apa? Rasulullah SAW mengatakan la tastanju birraus. Janganlah kalian bersuci dengan tulang, dengan kotoran. Wala bil idham, dan dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni. Karena kotoran hewan dan tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maka bapak-bapak umpami nembe ten sabin kok enten balung jenengan nembe Daud napa nembe napa ampun ditoyani, Pak. Menge muring-muring setane. Wah iki lawuh kowe. Malah dipipisi. Wah, muring, nek pun muring mengke ngamuk-ngamuk terus kesurupan. Kula nate menangi tangga kula. Niku ten sabin. Mantuk-mantuk niku nglenyeng. Dadi ngobah dhewe tangane iki. Kaya wong Daud ngeten niku. Ngeten iki terus. Dugi ngomah niku mboten saged tilem 3 dina 3 bengi. Lah kula dijaliki tulung. Mas, anak bapakku ora iso turu 3 dina 3 bengi. Lah enten apa? Lah ngene iki kaya wong Daud kaya tangane ngene iki. Lah piye? Akhirnya sarang-sarang toh sama pengajian kula jak menika ayo didongani, didongake diruqyah bareng-bareng. Alhamdulillah, Pak, diruqyah. Niku genti tilem 2 dina 2 bengi. Lah kula langsung diprotes. Mas, bareng didongani rek malah turu terus ra tangi-tangi. Lah jenengan ya lucu wong 3 dina 3 bengi ra turu kok. Iki agi 2 dina 2 bengi jenengan wis nyengeni aku. Lah pripun iki? Ya ben ra apa-apa wong bayar utang kok. Mboten trima, Pak. Dibetot rumah sakit malah, kula malah dadi tertuduh malah. Nah, jadi kadang-kadang sikap kita di tempat di mana kita berada itu kalau tidak hati-hati, niku nyalai, Pak. Nyalai setan, nyalai jin, jin nembe ajeng muluk, ya ta? Enten niku enten napa? Balung napa enten napa jenengan toyani. Ya ngamuk. Lawuhku kok malah dipipisi. Nah, niku karena itu bagian dari makanan-makanan jin. Itu adalah kita perlu menjaga diri supaya kita tidak
dimasuki oleh jin. Yang berikutnya, Pak. Yang berikutnya adalah sama-sama punya tempat tinggal. Sama-sama punya tempat tinggal. Jin juga punya tempat tinggal, Bapak Ibu juga punya tempat tinggal. Jin itu tempat tinggalnya di mana? Satu, di rumah kita. Ya, di rumah kita. Mungkin Mang Petani. Rumah yang tidak pernah disebut nama Allah, tidak pernah diucapkan salam, tidak pernah dipakai untuk sholat, tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, maka dipastikan rumah itu ditempati jin. Nah, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, jika ada orang yang masuk rumah, dia tidak menyebut nama Allah, maka setan pun akan mengatakan kepada teman-temannya, kita punya tempat tinggal di sini, silakan masuk, silakan masuk. Nah, ayo mampir-mampir. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai untuk menyebut nama Allah. Kalau ketika kita makan di rumah itu tidak pernah menyebut nama Allah, kita bisa makan di sini. Ayo kita makan, ikut makan. Nah, itu satu. Yang kedua, di lubang-lubang kecil, ya, tempat sembunyinya semut, rong-rong napa niku, itu adalah tempat tinggalnya jin. Karena dia suka tinggal di situ. Ya. Entah itu di sungai, entah itu di sawah, gitu. Mila umpami panjenengan toyan ten saben, ampun noyani rong semut, rong cuyu, rong napa niku nggih. Lah niku nggone jin e. Nggih leyeh-leyeh mengke jenengan toyani ngamuk-ngamuk. Ya di situ adalah dimakruhkan dari Abdullah bin Sirjas bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dikatakan kepada Qatadah sahabat Nabi, kenapa mayukrahu minal bauli fil juhri? Kenapa kita dimakruhkan untuk kencing di lubang-lubang kecil? Qala kana yuqalu innaha masakinul jinni. Karena dia tempat tinggalnya jin. Nah, niku ketika Kemudian yang ketiga, di hidung kita, Pak. Hidung kita ini ternyata tempat tinggalnya jin. Di mana? Di bagian sini. Apa namanya? Khoisum. Khoisum itu di sini, Pak. Pertigaan sini. Nanti panjenengan cobi kundur mengke bar maghrib, gitu. Panjenengan cobi mendhet toya wonten gelas nggih, cekap gelas alit mawon. Panjenengan ruqyah dulu. Bacakan di sana Al-Fatihah 3 kali, Kulhu Falak Nas diwaos, terus ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Empun ditiupkan ke situ. Setelah itu panjenengan cobi ditaruh di niki epek-epek niki to, terus disedot sampai menyentuh di sini, Pak. Insya Allah ketika di sini ada jin bersemayam, dia akan ada reaksi. Entah itu dengan muntah-muntah, nopo-nopo. Tapi pastikan air itu sampai di sini. Ya kalau sampai di sini, karena tempat tinggalnya di bagian sini, khoisum itu di sini. Itu banyak kasus itu, Pak. Kula niku ragu-ragu tak coba nih, bismillah. Ngoten niku disedot. Wah, ternyata begitu sampai sini keluar lagi sudah dia muntah-muntah. Wah, plong. Ya, karena jinnya akan keluar karena kena air ruqyah tadi. Mang cobi mengke. Tapi ampun nek pas siang-siang. Blandang malah repot. Lah sing kemu mboten banyu putih, es teh. Repot malah. Setunggal melih. Persamaan yang keempat, yang berikutnya adalah sama-sama buang air. Manusia juga buang air, jin juga buang air. Dalilnya apa? Panjenengan pirsa, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang tidur sejak ba'dal isya sampai datangnya subuh. Dia terlewat salat tahajud. Apa komentar beliau? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udunaihi. Itulah seorang yang telinganya dikencingi oleh setan. Berarti Bapak Ibu, kalau panjenengan kok ndek dalu mboten tahajud, berarti boleh enggak kira-kira ketika tarawih selesai malam salat lagi? Boleh. Para ulama menyebut dengan salat taktib. Salat taktib itu salat yang dikerjakan ketika kita sudah mengerjakan qiyam Ramadan, kemudian bangun malam, kita tambahkan rakaat semampu kita. 2 rakaat tambah lagi, 2 rakaat tambah lagi, terus ya itu boleh. Dengan syarat tidak mengulang witir. Ya.
Kalau malamnya tarawihnya lengkap dengan witir, berarti malamnya tidak perlu witir. Tapi kalau witir tarawihnya panjenengan witir mboten derek ten masjid, lenggah ten mriki tidak ikut witir, berarti witirnya di akhir. Nah, maka orang-orang yang tidak pernah salat tahajud, ya, yang terlewat meskipun 2 rakaat, maka pastikan bahwa telinganya digentingi oleh setan karena dia tidak mendengar, tidak terbangun untuk salat tahajud. Maka demikian Bapak Ibu, sampun hampir 5:30 nggih, kula matur ing ngarsa panjenengan, bilih niki sisi kesamaan, tasih kathah sisi kesamaan dari bangsa jin. Ternyata dengan melihat dari sisi kesamaan, kita bisa tahu, oh jin itu ngeten niku to. Ya. Jin itu seperti itu. Sehingga ketika kita tahu, kita bisa mensikapi. Beribadah itu bisa lebih nyaman karena kita tidak diganggu oleh bangsa jin. Dan ternyata bangsa jin ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada di antara kami bangsa jin yang taat kepada Allah Muslim, ada di antara kami yang bangsa jin itu yang tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menika ingkang saged kita aturaken kathah lepat anggen kawula matur nyuwun pangapunten. Al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.